Halo, selamat datang kembali di channel Sahabat Tampu Ulun. Pada video kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan menuju ke satu tempat yang jauh di pelosok Sumatera Utara. Tepatnya kota mana yang mau kita tuju pada kesempatan kali ini? Yuk saksikan terus video ini biar Anda bisa melihat bagaimana keseruan perjalanan pada kesempatan ini. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah perjalanan menuju salah satu kota yang cukup terkenal dengan hasil alamnya sebagai lumbung padi di Sumatera Utara, yaitu tepatnya kota Tanjung Ledong yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada kesempatan ini kita memulai perjalanan tepatnya dari kota Kisaran. Beberapa kilometer nanti kita akan bertemu dengan pertigaan yang menuju ke Tanjung Balai, yaitu namanya Simpang Kawat. Dari Simpang Kawat kita lakukan perjalanan beberapa kilometer. Kita akan melewati beberapa tempat, termasuk ada pasar dan juga pemukiman warga di sepanjang jalan. Boleh dikatakan cukup ramai ya dari Simpang Kawat menuju ke kota Tanjung Balai. Oke, ini kita sudah sampai di gerbang selamat datang di kota Tanjung Balai. Ini adalah bentuk tampilan dari kota administrasi Tanjung Balai. Tanjung Balai sendiri sudah masuk dalam di bawah kepemimpinan wali kota ya, seorang wali kota ya. Ini tadinya adalah bagian dari Kabupaten Asahan, namun beberapa tahun yang silam dilakukan pemekaran menjadi Kota Madia. Nah, sebenarnya kalau dari jumlah penduduk maupun fasilitas yang tersedia di tempat ini, rasanya kota Tanjung Balai ada kesan seperti dipaksakan untuk menjadi kota madya sebenarnya ya. Tapi ya itulah sudah menjadi kesepakatan politik dari para pemangku kepentingan dan aspirasi masyarakat di masa lalu. Oke, beginilah salah satu sudut kota Tanjung Balai ya. Dapat kita lihat di dalam video ini. Ini sekarang kita menuju pusat kota ya. Ini pusat kota Tanjung Balai. Nanti kita akan melewati beberapa sudut kota untuk bisa menampilkan sekedar bagaimana kota Tanjung Balai yang sesungguhnya. Kalau rute yang sebenarnya menuju ke Tanjung Ledong, kita tinggal lurus saja sampai ke Jembatan Panjang. Namun kali ini saya ambil jalur berbelok ke kiri lewati Tanah Lapang supaya nanti teman-teman semua bisa melihat sedikit gambaran daripada kota Tanjung Balai ya. Inilah tempat salah satu titik yang cukup padat di kota Tanjung Balai ya. Ini termasuk pusat perniagaan, kemudian ada pasar juga ada di sini. Nah, ya cukup padat ya. Namun sebagian besar terlihat toko masih tutup karena saat saya melintas ini masih suasana Imlek ya. Oke. Jadi, sengaja kami berputar ke sini karena ada satu tempat yang mau saya tunjukkan untuk teman-teman. Nah, ini kita akan melewati jembatan, salah satu jembatan panjang ya. Nah, kalau jembatan yang ini oke ya, langsung saja ini kita telah tiba di pusat Monja ya, yang cukup terkenal di kota Tanjung Balai. Tanjung Balai
menjadi salah satu sentra titik masuknya monja dari berbagai negara ya. Dulu tempat ini begitu padat, namun belakangan saya lihat tidak lagi demikian. Mungkin karena masyarakat sudah beralih ke online ya. Oke, kita lanjut saja perjalanan kita. Sekarang kita akan melewati jembatan panjang yang panjangnya saya perkirakan ya, perkiraan saja lebih kurang 200 meter. Kenapa saya sebut 200 meter? Karena saya lihat dari sambungan jembatan itu dibagi 4. Sepintas saya coba ukur dengan kasat mata, ini satu jembatan lebih kurang 50 meter. Jadi jembatan ini boleh dikatakan salah satu jembatan terpanjang juga ya, yang ada di Sumatera Utara. Dulu di video lain saya juga pernah tampilkan ada jembatan Sirayat ya, itu sama. Beginilah bisa kita lihat bagaimana kapal ikan ya milik nelayan yang standby untuk menunggu keberangkatan melaut. Ya. Biasanya pada sore hari di tempat ini banyak warga yang berhenti hanya untuk sekedar menikmati pemandangan di atas jembatan ini. Juga ada disajikan beberapa makanan oleh pedagang-pedagang seperti jagung, kacang, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi salah satu titik ya untuk masyarakat di sini bisa menikmati hari-harinya pada sore hari. Oke, ini kita sudah tiba di Seikepayang ya. Ini tepatnya di sisi kiri ada Polsek Seikepayang. Ya, inilah beberapa tempat yang kita akan lewati untuk menuju ke Tanjung Ledong. Beberapa tahun yang lalu saya melintas di sini, kondisi jalan ini belum diaspal ya, masih rasen aja. Namun belakangan boleh kita lihat seperti terlihat di video, jalannya cukup mulus ya. Kita akan lewati Seikepayang, Desa Pertanahan, Desa Pertahanan. Jadi ada Pendulang dan beberapa desa yang kita sampai ke Tanjung Ledong. Oke, ini kita sudah sampai di titik-titik akhir ya, jalan mulus. Ini masuk wilayah Asahan ya. Jalan mulus ini masuk wilayah Asahan, bukan lagi di bawah. Sudah sampai ya di jalan rusak. Kebetulan pada saat saya melintas di tempat ini, boleh dikatakan musim kemarau ya, masih jalan cukup kering, namun sedikit berdebu. Kalau dari kamera ini mungkin terlihat sepertinya jalan biasa-biasa saja, namun sesungguhnya ini jalan banyak lubang yang besar ya. Ya, beginilah keseharian masyarakat yang terjadi ketika musim penghujan. Banyak kendaraan yang mogok di tengah jalan karena sulitnya medan yang harus dilalui, apalagi dalam kondisi hujan. Entah kenapa jalur menuju Tanjung Ledong ini dari semua arah boleh dikatakan cukup parah ya, karena ada beberapa alternatif yang bisa kita lewati ketika menuju Ledong. Yang pertama, kita dari Tanjung Balai ke Seikepayang sebagaimana jalur kita saat ini. Yang kedua, dari Kanopan menuju ke Air Hitam melalui jalur perkebunan tapi ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi salah satu akses utama dari ibu kota Kabupaten Labuhan Batu Utara, dari Tanjung Pasir.
Ya, di video tadi terlihat ada sebuah puskesmas ya, puskesmas membantu. Nampak tertutup dan sekeliling ditutupi ilalang. Ya, artinya apa? Tugas tidak setiap hari sepertinya berada di tempat ini dan terkesan kurang terawat ya. Oke, inilah salah satu sentra penghasil padi ya, menjadi lumbung padi untuk di Sumatera Utara. Dan beras dari Ledong itu cukup terkenal karena rasanya itu ya, rasanya juga mantap. Nah, ada hal yang unik belakangan ini di Tanjung Ledong, yang mana beberapa tahun yang lalu tepatnya, ada sejumlah masyarakat yang mencoba perlahan-lahan beralih dari menanam padi, tidak beralih ke tanaman sawit, karena mungkin dianggap tanaman sawit tidak begitu merepotkan, tidak setiap hari harus megang tanah, namun hasilnya juga bagus. Tapi karena kondisi tanah mungkin tidak cocok, terlalu gambut, sehingga ada beberapa tanaman sawit yang sudah berukuran besar malah perlahan-lahan dimatikan mereka dan kembali fokus untuk menanam padi ya. Oke, ini tampilan jalan yang ada saat ini. Ini sudah dilakukan betonisasi ya. Sekitar 10 tahun yang lalu sudah dilakukan betonisasi. Ya, walaupun tidak begitu maksimal ya. Kenapa? Jalan di bawah itu kan masih lembek, stabil, namun dicor dengan pembesian hanya satu lapis kalau saya tidak salah. Tapi itu pun harus kita syukuri, itu sudah cukup dinikmati oleh masyarakat sekitar ya. Kondisi jalannya saat ini sudah mulai terkelupas ya. Barangkali perlu dilakukan pelapisan pengaspalan ya. Hal tersebut bisa menghindari semakin parahnya kerusakan jalan. Seperti inilah rumah warga yang ada di sepanjang jalan Ledong. Sejumlah tower juga sudah tersedia di sini. Yang menandakan masyarakat sekitar banyak memakai alat telekomunikasi, handphone ya, sebagaimana saat ini sehari-hari sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Ya, ini ada salah satu sudut pinggiran pantai ya, teman-teman. Ini ada hutan bakau yang masih ada, kemudian tetap terjaga dengan baik sehingga tidak menyebabkan tergerusnya dataran dibawa oleh air laut. Ini suasana pada saat saya ke tempat ini masih suasana Imlek ya, teman-teman. Oke, di tempat ini kalau penduduknya boleh dikatakan bercampur ya. Tapi untuk di pusat kota sendiri, di tempat video ini sekarang, ini mayoritas orang kita Cina ya, Tionghoa yang menempati ya. Jadi formula penduduk di sini boleh dikatakan ada yang paling menonjol itu ada Cina, kemudian Melayu, kemudian orang Kita Batak, ada juga orang Betawi Jawa. Itulah yang dominan ya di tempat ini. Namun di pusat kotanya ya, di tempat video ini sekarang, ini adalah pusat kota, pusat niaga juga.
Ini dominan orang kita Cina. Mereka kebanyakan seperti lihat menjemur udang halus, hasil tangkapan daripada nelayan. Mereka keringkan di sepanjang jalan, dijemur. Ini kalau teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya di Kota Panipahan, ya, hampir mirip ya. Cuman bedanya di sini jalannya sudah langsung di atas tanah. Kalau di Panipahan masih di atas jembatan ya. Hampir mirip lah. Seperti ini. Nah, masih rumah warga masih banyak yang tutup. Nah, kenapa? Karena mereka masih mungkin suasana Imlek ya, masih keluar kota atau mengunjungi saudara-saudaranya yang di luar kota maupun yang di sekitar sini dalam rangka merayakan Imlek pada tahun 2022 ya, saat video ini saya ambil. Terlihat tadi ada salah satu gedung gereja HKBP yang ada di pusat kota Tanjung Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, ini kita tiba di ujung jalan kota Tanjung Ledong. Ya, nah inilah ujungnya. Oke, kita putar balik, kemudian kita masuk ke salah satu titik pusat, bukan pusat ya, pelabuhan tepatnya. Ini ada pos marinir Angkatan Laut. Ya, ya, pelabuhan Tanjung Ledong. Namun pada saat saya di tempat ini kondisi air sedang surut ya, jadi tidak ada kapal yang bersandar di dermaga ini. Ya, ini pohonnya masih terjaga dengan baik, tidak ada aktivitas pembangunan rumah di sekitar sini ya. Mudah-mudahan saja masyarakat sadar untuk menjaga hutan bakau tersebut, karena itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga tanah tetap pada posisinya, tidak tergerus oleh air laut terbawa ke laut ya. Itu ada sebuah mercusuar sebagai pos sebagai tanda ya untuk para nelayan di tengah laut bila hendak melihat titik di mana Tanjung Ledong. Demikianlah sedikit informasi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang tersajikan dalam video ini bisa bermanfaat dan berkenan untuk teman-teman semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas kekurangan informasi yang ada dalam video ini. Salam dari saya, sahabat Tampu Bolon.